Puji Tuhan, selamat sore. Kita kembali sore hari ini kita mau memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita mau bersyukur buat setiap kasih-Nya, buat setiap karyanya yang besar dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, Bapa. Biarlah Tuhan kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Kami mau mengucap syukur buat segala karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya mati, Tuhan. Engkau angkat setiap kami, Engkau ubahkan setiap kami sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal itu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, untuk kami boleh menaikkan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Bapa. Biarlah hanya Engkau yang ada di tempat ini, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa salib-Mu boleh memenangkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau hidup kami berharga Bapa. Oleh karena Engkau hidup kami menjadi berarti bagimu Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung
nyatakan kasih. Kembali berikan nyawa di atas kayu salib buat setiap kita. Yang terbaik tanpa tersedia. Kita perhatikan keselamatan yang daripada Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, tanpa hati hidupku. Nah Tuhan, ini pengakuan setiap kami. Bila kau tak berikan
sendiri telah memikul dosa setiap kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Maka kita mau berikan hidup kita buat Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Yesus, tidak dapat kami membalas segala pengorbanan Tuhan. Hanya melalui pujian penyembahan kami, hanya melalui hidup kami Bapa, kami mau berikan bagi-Mu Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu sebab oleh darah-Mu kami dibebaskan dari kutuk dosa, sebab oleh darah-Mu kami disembuhkan Tuhan, dan sebab oleh darah-Mu kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan sama-sama, amin.
Mari kita mau siapkan hati, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Jangan
segala kemuliaan, kebesaran, ketinggian, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan, betapa indahnya anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kegagahan kami, bukan juga karena kemampuan kami, tapi semua karena kasih-Mu yang teramat sangat besar. Tuhan telah menebus kami yang seharusnya kami hidup di bawah kutuk dosa, tapi oleh pengorbanan yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, maka kami semua telah diselamatkan. Biarlah kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan buat kami tidak kami sia-siakan, tapi biarlah hari demi hari kami mau lebih mengerti dan memahami untuk lebih lagi belajar menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami dapat membalas segala kasih Tuhan dengan memberikan hati kami, hidup kami sepenuhnya kepadamu. Malam hari ini kembali kami bersyukur kami boleh memperingati kematian Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui peringatan ini kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Kasih yang amat besar yang Tuhan berikan untuk kami. Sebab itu mari Bapa, setiap kami malam hari ini tolong Roh Kudus ingatkan kami, sadarkan kami, supaya mata iman kami fokus kepada pengorbanan Kristus. Dan biarlah kami belajar dalam hidup ini, kami boleh memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran kasih-Mu kepada dunia yang dalam kegelapan, sehingga dunia boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan malam hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami terima itu bekerja dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, pendengaran kami, dan fokus sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Biarlah firman yang akan disampaikan nanti boleh mengoreksi hidup kami, memperbaiki kami, menyatakan kesalahan kami, dan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Sehingga hidup kami hari demi hari makin dibenarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang Tuhan telah persiapkan, dan urapi kami sekalian yang mendengarkan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup kami, baik lewat perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami, tingkah langkah hidup kami. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saya silakan kembali kepada Bapak Gembala. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus untuk kesekian kalinya. Tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memperingatinya. Tetapi malam hari ini biarlah makna peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus sungguh boleh mengubah dan mendewasakan iman rohani kita. Nah, kita akan membuka Alkitab dari Injil Yohanes pada pasal yang ketiga. Ini salah satu ayat favorit yang biasanya sudah dihafal oleh umat-umat Tuhan. Yohanes pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Saya akan membacakan, Bapak Saudara bisa melihat dari Alkitab ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju berkata amin. Nah, Bapak Saudara, dari ayat ini kita akan belajar bersama
Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah yang terbesar. Yang terbesar. Ya, kalau bicara tentang terbesar atau besar, semua orang yang hidup ya itu pasti merindukan untuk dapat yang besar, bahkan yang lebih besar, bahkan mungkin yang terbesar. Ya, dulu kalau waktu kecil dibagikan kue ya atau roti. Nah tentunya itu anak-anak biasanya kalau roti atau kue yang disukai itu berharap sekali dapat potongan kue yang besar. Semakin besar semakin senang so. Bahkan kadang-kadang punya temannya juga diambil, diminta so. Aku yang paling gede, aku yang paling besar, karena itu kue yang paling disukai. Orang yang sudah bekerja juga begitu so. Ya, kalau bisa dapat upah yang besar. Semakin besar, semakin senang so. Ya, kalau bisa dapat yang sebesar-besarnya. Ya, itu semua orang pasti kepingin yang serba besar so. Ya. Nah, pada sore malam hari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Ada 5 hal yang terbesar yang disampaikan oleh Allah melalui Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini. Ayo kita akan lihat dan kita akan belajar bersama. Apakah yang terbesar yang ada dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang telah kita baca? Bapak Ibu kasih sekat ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini. Kalimat awal pertama dimulai dengan kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tentu ya kalau sudah namanya begitu besar kasih Allah, maka yang pertama, yang terbesar itu adalah kasih. Hal yang pertama yang dituliskan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, yang terbesar itu adalah kasih. Tadi pujian-pujian yang kita sampaikan semua bicara tentang begitu besar kasih-Mu Tuhan. Ya, kasih Allah adalah kasih yang terbesar. Kitab Roma mencatat, Bapak Ibu kasih sekat ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nanti kita akan kembali ke sana menjadi ayat acuan kita. Roma pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang baik dari diri kita, tidak ada yang indah dari diri kita. Karena apa? Sudah berdosa. Namun ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah kasih Allah, kasih yang terbesar. Nah, Bapak Saudara, kalau kasih manusia itu kasih yang labil, kasih yang terbatas. Itu kasih manusia. Kalau kita mengharapkan kasih dari manusia, kalau manusia itu tidak memberikan atau melimpahkan atau menunjukkan kasih Allah, maka kasih manusia siapapun dia itu pasti terbatas. Siapapun dia. Ya, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin saudara seiman kita, mungkin rekan sekerja kita, atau siapa? Saudara bisa isi, siapa saja. Kalau mau jujur, kasih manusia itu selalu terbatas. Jika kalau kita berharap kasih manusia itu bisa memenuhi kehidupan kita, bisa membuat kita merasakan kasih-Nya, satu kali kita pasti akan kecewa. Kita akan berkata, kok suamiku seperti begini ya? Loh kok istriku seperti begini ya? Loh kok anakku seperti begini ya? Loh kok orang tuaku seperti begini ya? Kok saudaraku seperti begini? Karena kasih manusia itu memang kasih yang terbatas. Kasih manusia itu juga kasih yang bersyarat. Aku mengasihi engkau jikalau engkau baik, jikalau engkau menguntungkan aku, jikalau engkau tidak menyakiti aku, jikalau engkau tidak merugikan aku, dan seterusnya. Ada syaratnya. Itu kasih manusia. Ya, bahkan orang-orang tertentu berkata, aku mengasihi engkau jikalau engkau punya duit yang banyak. Makin duitnya banyak, cintanya makin gede. So. Tapi begitu duitnya hilang, ya, uangnya habis, abangnya juga ikut melayang. So.
Ya, kasih manusia seperti itu. Tetapi kasih Tuhan, kasih yang terbesar, tidak seperti itu. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada yang bisa dilihat dari diri kita, tapi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu berkata, aku mengasihi engkau anakku, sekalipun engkau berdosa, sekalipun engkau dalam keadaan yang hina, ya, engkau sudah jauh daripadaku, tapi aku tetap mengasihimu, anakku. Itulah kasih Tuhan, kasih yang tidak bersyarat. Kasih Tuhan juga kasih yang tidak berubah. Kalau kasih manusia tadi labil, bisa berubah. Tapi kasih Tuhan, kasih yang tidak berubah. Ada ungkapan berkata, ya kalau kasih anak itu katanya cuma sepanjang gala, kasih ibu itu sepanjang jalan. Tapi jalan itu juga ada akhirnya, ya, jalan itu juga ada akhirnya. Tapi kasih Tuhan sepanjang zaman. Ya, memang dari orang tua, dari manusia, itu kasih yang paling besar itu adalah kasih ibu kepada anak. Itu biasanya begitu. Ya, itu biasanya. Ya, kalau nanti yang sudah muda-muda sudah jadi ibu, nah mungkin baru tahu ya, iya ya. Itu ada banyak ibu-ibu yang sampai rela berkorban buat anak-anaknya. Ibunya tidak makan, tidak apa-apa, tapi asal anaknya bisa makan. Ya, tapi beda ya dengan cerita yang lalu kita belajar waktu Israel dikepung oleh tentara Aram itu ya. Itu kelaparan hebat. Itu ada 2 ibu yang mengadakan kesepakatan, janjian. Hari ini kita goreng, kita masak anakku, dan besok kita goreng, kita masak anakmu. Ya, itu kejadian nyata dalam Alkitab. Di kitab Raja-Raja itu terjadi ketika Israel dikepung oleh musuh. Ini ibunya mementingkan perutnya, sampai anaknya diolah, anaknya dimasak untuk supaya bisa ibunya makan. Nah, ini perkecualian, ya. Ini ibu yang ya tidak memenuhi standar, ya. Kalau ibu yang memenuhi standar itu pasti biasanya ibu-ibu itu mengasihi anak-anaknya. Amin ya ibu-ibu ya, pasti. Ya, tapi kalau anak-anak ya, ayo anak-anak juga belajar untuk mengasihi ibu atau orang tua kita yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Apalagi kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Jadi yang pertama yang terbesar itu adalah kasih. Kasih yang terbesar, kasihnya Tuhan. Waktu di atas kayu salib pun, dari 7 perkataan salib yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ada di kayu salib, itu ada beberapa ucapan yang Tuhan sampaikan menunjukkan betapa Tuhan punya kasih yang luar biasa. Salah satunya, yang pertama, Tuhan bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat sakit, orang disalibkan itu tidak main-main, sakit, tangan dipaku, kaki dipaku, kepala dikasih mahkota duri. Sebelumnya sudah disiksa begitu rupa dengan cambuk, bukan cambuk biasa, cambuk yang di ujungnya itu ada potongan tulang kecil. Jadi kalau potongan tulang kecil itu waktu dicambukkan, nancap ke tubuh lalu ditarik. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau sudah nancap di tubuh lalu ditarik, ini tubuh ini masih tersayat, bahkan robek. Itu terjadi sebelum disalibkan, sudah seperti itu. Jadi sakitnya kayak apa? Sudah tak terkatakan. Tetapi dalam kondisi yang sangat menderita, Tuhan bisa berkata waktu di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ucapan pengampunan, ya, menunjukkan kasihnya Tuhan yang luar biasa. Demikian juga ketika ada penjahat di salah satu sisi yang berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah aku apabila engkau ada di Firdaus. Ya, ini penjahat, tapi dia sadar dirinya orang berdosa. Dia lihat Tuhan Yesus orang yang benar, tidak ada salahnya, tapi disalibkan. Kan itu dia berkata, ingatlah aku apabila engkau sudah ada di Firdaus. Menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus saat-saat menjelang kematiannya. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ucapan keselamatan disampaikan oleh Tuhan Yesus, menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Demikian juga waktu dia melihat ibunya, ya, ibunya menyaksikan saat dia ada di salib, Ibu Maria bersama dengan Yohanes.
murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dari 3 murid inti, satu-satunya murid yang ada bersama dengan Tuhan Yesus saat peristiwa penyaliban itu adalah Yohanes atau Rasul Yohanes. Ya, nah dia berkata kepada ibunya dan kepada Yohanes, "Ibu, inilah anakmu. Anak inilah ibu." Artinya apa? Dia menitipkan ibunya, yaitu Maria, kepada Yohanes. Nah, memang Alkitab mencatat semenjak ucapan itu, Yohanes membuka rumahnya untuk Maria tinggal. Maria ibu Tuhan Yesus tinggal di rumahnya. Ucapan kasih disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kondisi penderitaan yang luar biasa. Karena itu tidak salah, kasih yang terbesar itulah kasih Allah. Yang kedua, saudara, apakah yang terbesar yang kedua? Kembali dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 tadi, di awal dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal diberikan. Wow, nggak main-main, so. Orang tua yang punya anak lebih dari satu saja, kalau anaknya diminta, nggak rela. Betul ya? Ini ada bapak ibu yang punya anak lebih dari satu. Kalau salah satu diminta, aku ambil ya anakmu. Masa dengan rela kita berkan PNS bawaan daripada aku repot. Ada yang gitu, so. Orang tua yang tidak normal. Kalau orang tua yang normal pasti tidak begitu. Oh jangan, ini anakku, tidak boleh. Ya, lebih dari satu saja diminta tidak boleh, so. Apalagi kalau cuma punya satu. Tapi Alkitab mencatat di Perjanjian Lama ada sebuah kisah seorang yang cuma punya anak satu, anak perjanjian, dinanti-nantikan sekian lama. Ketika didapat di hari tua, ya, anak itu dilahirkan pada hari tuanya. Lalu kemudian ketika anak itu bertumbuh remaja, tiba-tiba Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Siapakah dia? Ishak. Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Anak tunggal didapat di usia yang sangat lanjut, anak perjanjian. Alkitab mencatat Abraham meskipun dengan hati yang, saya percaya ya, namanya orang tua, so, pasti hatinya kacau, tapi dia berangkat menuju ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Ketika dia sudah hendak menikam Ishak untuk kemudian dijadikan korban bakaran, saat itulah Tuhan berkata, cukup. Sekarang aku tahu bahwa engkau tidak segan-segan untuk memberikan anakmu kepadamu. Ya, itulah sebabnya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, Allah mempersembahkan, ya, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi kita manusia. Roma pasal 8 ayat yang ke-32 berkata, kita lihat Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Maksudnya begini, kalau anaknya yang tunggal tidak disayangkan, diberikan untuk kita, ya, apalagi segala perkara yang lain. Tentu Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini kita punya banyak kebutuhan. Ya, Tuhan, aku membutuhkan ini, aku membutuhkan ini. Kadang-kadang karena adanya kebutuhan-kebutuhan itu membuat kita jadi kepikiran, so. Kadang-kadang bukan cuma kepikiran, kekhawatiran mulai memenuhi hati kita. Waduh, bagaimana hidupku, bagaimana masa depanku, mulai ada kekhawatiran dalam hati, dalam hidup kita. Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai, perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan pelihara mereka. Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan hiasi, Tuhan dandani mereka. Apalagi kamu, bukankah kamu lebih berharga daripada burung dan bunga bakung itu? Jangan khawatir. Ya, dikatakan kalau anaknya sendiri tidak disayangkan, apalagi yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau keinginan tunggu dulu, so, ya. Karena keinginan orang itu banyak, so. Bahkan seringkali inginnya itu yang aneh-aneh. Inginnya itu keinginan yang belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ya, dulu kalau lagu anak-anak saya ingat suatu ya, dulu ada film kartun anak-anak itu lupa saya Doraemon atau apa ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Jadi inginnya itu banyak. Ingin ini, ingin itulah. Manusia kan seringkali gitu ya. Inginnya banyak so. Nah, tapi keinginan yang bagaimana? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tunggu dulu. Tidak semua keinginan harus terpenuhi. Kalau semua keinginan harus terpenuhi, berarti yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kehendak Tuhan, melainkan keinginan kita. Itu menunjukkan Tuhan itu bukan jadi Tuhan atau Tuan dalam hidup kita, tapi Tuhan itu hanya jadi alat bagi kita untuk memenuhi keinginan kita. Tuhan, aku minta gini harus dituruti. Aku berdoa minta ini harus dipenuhi. Kalau tidak, awas. Tuhan hanya jadi alat. Tuhan bukan jadi Tuan yang berdaulat atas hidup kita. Tidak, tapi Tuhan jadi alat. Diperintah, dipaksa, ya, memenuhi segala keinginan kita. Tidak demikian. Ya, apa yang kita butuhkan itu Tuhan tahu. Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Ya, oke. Nah, kita kembali dulu. Jadi yang kedua, yang terbesar adalah pengorbanan. Pengorbanan yang terbesar. Anaknya yang tunggal diberikan. Kalau anaknya yang tunggal diberikan, apalagi segala perkara yang lain. Yang ketiga, saudara, apa yang terbesar yang dicatat oleh Injil Yohanes? Kalimat awal berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, ada kata setiap orang, berarti Tuhan membuka kesempatan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Ini berarti yang ketiga, yang terbesar adalah kesempatan. Ada kesempatan yang terbesar dibuka oleh Tuhan supaya setiap orang tanpa terkecuali. Ya, biasanya kalau seseorang membuka atau satu perusahaan membuka lowongan kerja, itu pasti ada syarat, ya, syarat yang diminta, syarat yang harus dipenuhi. Mungkin punya pendidikan seperti ini, ya, mungkin punya penampilan seperti ini, mungkin punya pengalaman kerja seperti ini. Ada syarat-syarat, sehingga tidak semua bisa masuk, enggak, ya, hanya yang bisa memenuhi syarat saja. Tetapi kesempatan yang Tuhan buka adalah untuk setiap orang. Karena Tuhan tidak pernah memandang rupa, Tuhan tidak pernah memandang bulu, Tuhan tidak pernah membedakan orang dari golongan apa, dari status sosial bagaimana, dari tingkat kedudukan yang bagaimana. Tuhan tidak pernah membedakan. Itulah sebabnya kesempatan dibuka bagi setiap orang, termasuk bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini yang ketiga, kesempatan yang terbesar. Yang keempat, lanjut. Tadi kalimat awal dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ada kata yang percaya kepadanya. Yang keempat, yang terbesar adalah cara yang terbesar. Mengapa saya katakan cara yang terbesar? Karena ini cara yang luar biasa. Yang percaya, caranya cuma percaya. Kadang orang berpikir kalau caranya mudah, berarti ini sesuatu yang murah, sesuatu yang tidak bernilai. Karena caranya terlalu mudah, cukup percaya saja. Tapi enggak, loh. Mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan, mendapatkan kebebasan dari dosa, ya, melalui pengorbanan Kristus. Itu kita nggak bisa dapat, nggak bisa beli dengan uang seberapa banyak pun nggak bisa. Nggak bisa, loh. Mau punya uang banyak lalu berkata, aku mau dapat keselamatan, aku mau dapat kehidupan kekal, aku mau dapat pengampunan dosa. Tidak bisa, terlalu mahal. Karena terlalu mahal, tidak ada orang yang bisa beli, tidak ada orang yang bisa mendapatkannya. Tetapi Tuhan berkata,
cukup dengan percaya. Sebab itulah dikatakan ini cara yang terbesar. Kita umat Tuhan diminta oleh Tuhan untuk percaya. Ibrani 11 di ayat yang ke-6. Kita lihat sebentar ya. Ibrani 11 di ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman itu bicara tentang percaya yang sungguh. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau anak Tuhan tidak punya iman, meskipun dia anak Tuhan, menyebut dirinya orang Kristen anak Tuhan, dikatakan tidak berkenan. Karena tidak punya iman, tanpa iman, tidak punya percaya yang sungguh. Lanjut, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kata berpaling kepada Allah itu bicara tentang datang kepada Allah, ia harus percaya. Ada kata harus percaya. Jadi percayanya bukan boleh percaya, boleh tidak, enggak. Harus, bukan himbauan, tapi wajib hukumnya. Harus. Siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang pertama, percaya bahwa Allah itu sungguh ada. Jangan sampai ya, karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mulai mempertanyakan, apakah sungguh Allah itu ada? Kadang-kadang tanpa kita sadari kita bertanya dalam hati seperti itu, apakah sungguh Engkau itu ada Tuhan? Kalau Engkau memang ada, kenapa aku mengalami seperti ini? Nah ini berarti orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya, ia harus meyakini bahwa Allah itu ada. Bahkan di setiap musim hidupnya, dia harus tetap berkata Allah itu ada. Lanjut, bukan hanya percaya bahwa Allah ada, dikatakan yang kedua, bahwa Allah juga memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya yang kedua yang harus dimiliki umat Tuhan, bukan cuma Allah itu ada, tapi juga Allah itu memperhatikan dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu Saudara saya ngerti hari ini, percaya sungguh akan hal ini, maka waktu kita cari Tuhan, kita nggak berani cari Tuhan asal-asalan. Karena apa? Itu menentukan upah kita, menentukan apa yang akan kita dapatkan. Karena Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang keempat, yang terbesar adalah cara. Cara yang terbesar, cukup percaya, tapi percaya dengan sungguh. Bukan percaya asal-asalan, percaya yang dibuktikan dengan tindakan. Itulah percaya yang sungguh. Yang kelima sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama yang terbesar adalah kasih. Yang kedua yang terbesar adalah pengorbanan. Hingga anaknya yang tunggal diberikan, nyawanya diserahkan, apalagi segala perkara yang lain. Yang ketiga yang terbesar adalah kesempatan. Dibuka untuk semua orang, setiap orang, tanpa perkecualian. Karena Tuhan tidak membedakan rupa, Tuhan tidak memandang bulu. Semua orang itu sama di mata Tuhan. Yang keempat yang terbesar adalah cara. Cukup percaya, ya, bukan karena ini sesuatu yang murah, tetapi justru karena ini sesuatu yang mahal, yang manusia tidak bisa mendapatkan dengan uangnya, tidak bisa mendapatkan dengan usahanya. Maka Allah berkata, cukup kamu percaya, tapi percayanya harus dengan sungguh-sungguh. Yang kelima sekarang, yang terakhir, kembali dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kelima, yang terbesar adalah karunia atau anugerah yang terbesar. Bagaimana tidak yang terbesar? Ini adalah hidup yang kekal. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Tadi pagi di video saya berikan pengumuman, ada salah satu rekan seiman kita yang setia, yang tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ketemu, ya, itu Bapak Setiahadi. Pak Setiahadi ini ayahnya dari Erik, ya, yang pernah membantu WL atau pimpin pujian di tempat ini juga. Ayahnya Pak Setiahadi, ya. Nah itu juga masih ada hubungan famili dengan
saya. Ya, pagi-pagi jam 2-an kurang lebih jam 2 lebih dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita umat Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Rasul Paulus berkata hidup adalah Kristus, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan lagi sesuatu yang ditakutkan. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan menghadapi kematian itu takut. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mati itu justru adalah sebuah keuntungan. Itu ungkapan Rasul Paulus. Itu juga ungkapan yang disampaikan oleh Simeon kalau nggak salah ya. Ketika dia bertemu dengan bayi Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, dia berkata, ya, sekarang biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah memandang keselamatan yang dari Tuhan. Ada kata pergi dalam damai sejahtera. Jadi mati itu ternyata bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, mati itu jadi sesuatu yang menakutkan. Karena membayangkan saja sudah ngeri. Betul? Nah, bagaimana Anda? Saudara yang sekarang hidup ini kan bisa bergerak dengan bebas. Nanti kalau mati, saudara bayangkan enggak? Tubuhnya dimasukkan mana? Peti. Atau mungkin ada yang langsung dibungkus kain, dimasukkan ke tanah. Loh, apa enggak ngeri? Ngeri kan? Loh, kalau dibayangkan ya, secara pikiran manusia, wih, medeni ya, ngeri ya, dipendem. Loh, nanti apa? Desa ambekan. Ya, memang tidak ada ambekan ya. Tapi kalau bayangkan kadang-kadang gitu, apalagi orang-orang yang takut dengan tempat-tempat yang sempit. Ada orang-orang yang fobia atau takut ya dengan tempat-tempat yang sempit ataupun tempat-tempat yang tinggi. Nah, itu kalau bayangkan gitu sudah ngeri, belum mati itu sudah ngeri. Jadi kalau saat-saat menghadapi kematian itu bisa ketakutan. Bahkan ada orang yang saking takutnya kepada kematian, datang ke tempat orang mati, tidak berani. Percaya nggak, Ada. Saya pernah jumpa itu. Sampai saya gode-gode, kok bisa? Ya, tidak berani datang ke tempat orang mati. Padahal kita berkata orang yang mati itu tidak tahu apa-apa. Maksudnya fisiknya sudah tidak tahu apa-apa, karena kan ini rohnya sudah kembali kepada arah yang mengaruniakan kehidupan. Fisiknya sudah kembali kepada debu tanah, tidak tahu apa-apa. Tapi ada orang yang takut kepada kematian, takut juga kepada orang mati, sehingga datang ke tempat kematian, ke tempat orang mati, tidak berani. Nah, saya mikir ini kalau tidak pernah datang ke tempat orang mati, nanti satu kali kalau dia mati, siapa sih datang? Loh ya, tidak ada. Betul kan? Loh, siapa yang menabur dia menuai. Nah, kalau selama hidup tidak pernah mau datang ke rumah duka, padahal pengkhotbah berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Tapi banyak orang lebih suka pergi ke rumah pesta daripada rumah duka. Bukan dilarang ya, boleh saja pergi ke rumah pesta, tapi harusnya pergi ke rumah duka lebih diperhatikan, karena itu lebih penting. Ketika kita ada di rumah duka, hendaklah orang yang berhikmat memperhatikannya, membuat kita jadi berhikmat dan sadar, oh iya, ini loh akhir hidup manusia di dunia ini ya, bukan akhir dari segala-galanya, bukan. Ini loh akhir hidup manusia di dunia ini. Mau kaya seberapa, mau punya kedudukan tinggi seberapa, mau cantik ganteng seberapa, tetap semua ujungnya satu di dunia ini. Apa? Mati. Nah, menjadi pertanyaan, kalau kematian datang menjemput kita, sudahkah kita siap? Tidak masalah waktu, karena kita tidak pernah tahu waktu. Ada yang dipanggil di usia lanjut, ya, tapi ada yang dipanggil di usia pertengahan, ada pula yang dipanggil di usia masih sangat muda. Tidak ada yang tahu waktunya. Yang penting siap sedia. Nah, karunia yang terbesar, hidup yang kekal, Tuhan sediakan buat anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ini bicara tentang karunia anugerah yang terbesar. Itulah hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudara, melalui Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita sudah belajar ada 5 hal yang terbesar yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan sediakan buat setiap orang-orang ya yang mau datang kepadanya. Yang pertama adalah kasih yang terbesar, yang kedua adalah pengorbanan yang terbesar, yang ketiga adalah kesempatan yang terbesar, yang keempat adalah cara yang terbesar, dan yang kelima adalah karunia yang terbesar.
Jangan sia-siakan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita hargai, kita hormati, kita responi kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kalau mungkin kita mulai jauh dari Tuhan, mulai kurang mengasihi Tuhan, di peringatan kematian Tuhan Yesus, ayo sama-sama kita kembali buat komitmen. Kita katakan, Tuhan, aku mau kembali belajar mengasihi-Mu lebih lagi, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi aku dengan kasih yang terbesar. Amin. Silakan pelan-pelan imbang kembali maju ke depan. Demikian juga pelayan perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh tak teruji ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Saya katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak teruji. Benar Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Amin. Sekarang cuma Tuhan dikatakan kasih Allah sungguh benar Tuhan, Kau telah memberikan kasih. Kami bersyukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur saat kami kembali boleh memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan dan membuktikan kepada kami bahwa kasih yang terbesar telah dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kami. Itulah kasih Tuhan. Dengan pengorbanan yang terbesar, nyawa tidak disayangkan, diberikan kepada kami, apalagi segala perkara yang lain. Kalau mungkin ada keraguan, ada kekhawatiran, ada ketakutan
dalam kehidupan kami saat kami menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup ini Tuhan. Ampuni kami. Biarlah firman Tuhan pada malam hari sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang terbesar. Bahkan Engkau memberikan pengorbanan yang terbesar. Nyawa tidak disayangkan, maka segala perkara yang lain Tuhan akan sediakan apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Firman-Mu berkata tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kami mau sungguh percaya, bahkan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan dibuka kesempatan yang terbesar. Tuhan tidak membedakan rupa, Tuhan tidak memilih orang-orang tertentu, tetapi setiap orang kesempatan dibuka bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Karena itu kami mau gunakan kesempatan itu, kami responi kasih dan pengorbanan Tuhan yang terbesar. Ketika Tuhan membuka kesempatan bagi kami, kami responi, kami datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, datang dengan sungguh-sungguh percaya. Itulah cara yang terbesar. Bukan karena kami mendapatkan sesuatu yang biasa atau murah, tetapi karena sesuatu yang mahal, yang tidak ternilai. Tuhan berkata caranya cukup kami percaya. Tapi percayanya harus dengan sungguh-sungguh. Demikian juga Tuhan yang terakhir, karunia yang terbesar. Sehingga kami yang sungguh-sungguh percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang kami terima, sehingga setiap kali kami memperingati kematian Tuhan Yesus, membawa kami lebih sungguh, lebih lagi dekat, lebih lagi percaya, dan menaruh pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan, baik lewat perkataan, baik yang ada dalam pikiran kami, malam ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika kami mohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji akan mengampuni kami dari segala dosa kami, hingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan. Kita katakan dalam satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri kami hidup yang layak. Kau menyucikan, pulihkan hatiku. Ku mendapatkan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan.
Engkau berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami meletakkan iman percaya dalam sungguh kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya adalah Kaulah Tuhan Yesus. Tiada yang lain yang kami percaya selain Engkau Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami membawa hati dan hidup kami kepadamu malam ini Tuhan. Engkau yang sudah mati buat kami, menunjukkan kasih-Mu yang ajaib yang telah dinyatakan bagi kami. Karena itu sekarang saatnya untuk kami meresponi kasih-Mu dengan kami juga belajar mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar malam ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh membaharui komitmen kami. Kekuatan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami, sehingga iman percaya kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di segala musim hidup kami, tetap kami berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tetap kami berkata bahwa Engkau selalu merencanakan yang terindah bagi kami Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang terus boleh mengingatkan kami akan kasih Tuhan. Kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh yang dihancurkan demi untuk menebus segala dosa kesalahan kami, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah kutuk atau hukuman, tetapi kami hidup di bawah anugerah, karunia yang besar, karunia yang terbesar yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami angkat hati kami di hadapan Tuhan. Katakan kami bersyukur. Kami percaya kekuatan yang baru sudah mengalir atas setiap kami. Bahkan kuasa Tuhan yang ajaib sudah bekerja dalam hidup kami. Sehingga jikalau ada kami yang sakit, kami percaya bila Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Jikalau ada kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Jikalau ada yang mungkin kami sedang menghadapi tantangan masalah kesulitan, kami percaya Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan tepat waktu. Karena Engkau bekerja dengan cara yang ajaib, cara Tuhan dan waktu Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, semua umat-Mu diberkati. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Amin. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat dan mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami berdoa pula untuk kesehatan Ibu Gunadi. Kami percaya Tuhan, jika Engkau mau memulihkan, tidak ada perkara yang mustahil. Dalam iman Ibu Gunadi tetap teguh di dalam Engkau. Teman-teman siman kami juga yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua ibadah-ibadah Paskah, memperingati bukan hanya kematian tetapi juga kebangkitan Kristus pada hari Minggu besok, supaya kami umat-umat Tuhan boleh bersama-sama hadir, turut bersyukur, bersukacita, bersorak
bagi kemenangan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Setiadi, rekan sepelayanan kami yang telah dipanggil pulang Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Sampai berjumpa pada hari Minggu besok di ibadah kebangkitan.